Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom luar biasa. Mari berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Walaupun mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya boleh merasakan sukacita Bapak Ibu semua. Baik yang ada di Bandung, di Jakarta maupun yang ada di Bogor. Kita semua bersukacita. Amin. Mari bersama-sama kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa karena Tuhan akan melawat kita sehingga dengan sukacita itu maka kita boleh berkata, kita boleh menjalankan misi-misi Tuhan, boleh menjadi aliran berkat bagi sesama kita. Dan kita boleh berkata, mission I'm possible. Bersama-sama, Sungai Sukacita. Semuanya mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sungai Sukacita, katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bersama katakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari, ku menari dan bersuka. Puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Satu kali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir. Katakan bersama-sama ya. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam. Semuanya mari bersuka bagi Tuhan. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Satu kali lagi katakan, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan dan mempersiapkan hati kita untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang akan dibawakan oleh Monsinyur. Mari bersama-sama arahkan hati kita dan minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat menerangi hati dan pikiran. Mari Bapa, mari Roh Kudus, terangi setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Kudus, kuasai setiap kami, jamah setiap kami, dimanapun kami berada Bapa, curahkan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah Engkau Kudus, sembah Kudus, sembah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa, penuhi kami. Kami rindu selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati setiap kami, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamahlah, jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah Engkau, ku sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Engkau, ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari sembah Dia lebih lagi, katakan ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sama-sama angkat tangan, sembah Dia lebih lagi, lebih lagi, mari sembah Dia. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh berkumpul bersama-sama. Untuk boleh sungguh-sungguh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadi aliran rahmat, untuk menjadi aliran berkat yang lebih luas lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Berbicaralah Bapa malam hari ini, kami siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Yvonne. Ya, terima kasih Debbie untuk pujiannya yang begitu luar biasa. Sekarang mari kita bersama-sama menyambut Monsinyur Christophorus Triharsono. Beliau adalah uskup dari Keuskupan Purwokerto. Tema ceramah pada sore hari ini adalah PKK sebagai aliran rahmat dalam gereja. Beliau berdomisili di Purwokerto. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Monsinyur. Selamat malam semuanya. Shalom. Salam sehat selalu. Baik, saya mendapat kepercayaan yang luar biasa, yang sedikit berbeda. Seharusnya ada namanya Konvenda Jawa Tengah. Tapi saya malah tidak tahu dan tidak ada undangan apapun dan juga tidak ikut. Malah di sini Jakarta, Bogor, Bandung, padahal saya uskup Purwokerto. Tapi tidak apa-apa, saya merasa senang sekali diberi kepercayaan untuk kesempatan mengungkapkan sesuatu. Apalagi ini sekarang judulnya adalah PKK sebagai aliran rahmat dalam gereja. Jelas kita tidak berbicara gereja yang sekian banyak, tapi kekasan dari karismatik untuk gereja Katolik. Nah, di sini saya akan memilah-milah lebih dahulu, yaitu aliran, lalu rahmat, lalu karisma, dan juga yang disebut juga nanti dengan karismatik itu yang mana dan masuk di mana. Sebenarnya ini menjadi jelas. Kalau orang yang mendapatkan karisma, kurnia, roh atau rahmat itu adalah sebenarnya orang-orang karismatik. Nah, apakah ini benar bisa dibuktikan orang-orang karismatik bisa mengikuti ini? Baik, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini ada Romo juga, saya terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti juga memberikan sesuatu hal, masukan bagi kami semua. Baik, aliran adalah sebetulnya melalui atau lewat. Sebenarnya tidak harus menjadi seperti materi yang ada atau substansi. Artinya begini, kalau aliran itu umpamanya aliran air, ya tidak menjadi airnya, tidak menjadi udaranya, tidak menjadi listriknya, tetapi lebih kepada yang membawakan, dapat menyemangati, dapat mewarnai, dapat mengantarkan, menjelaskan, sehingga saya mau menggarisbawahi juga bahasa roh bukan satu-satunya keharusan. Artinya orang dengan bahasa roh itu bisa diungkapkan lewat bahasa, lewat juga perbuatan, tindakan, dan nanti ada ciri-ciri, tanda-tanda orang berkarisma. Orang yang dapat roh dengan bahasa kadangkala, roh dengan yang lain-lain, dan seterusnya. Jadi di sini, rahmat itu tidak mampu kita sergap, tetapi Tuhan sendiri yang menyergap. Tuhan sendiri yang memberikan, Tuhan sendiri yang juga menyuapkan kepada kita. Nah, kita harus paham betul-betul
Roh itu sebetulnya tidak mampu yang begitu akbar, besar, agung, mulia, begitu baik dan seterusnya. Kita mau sergap, mau di dalam kehidupan itu tidak. Tetapi lebih kepada, sekali lagi, Tuhan sendiri memberikan. Jadi seperti sabda Allah dalam kitab suci dikatakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kita harus mulai menyadari sungguh-sungguh orang berkarisma, orang yang mendapatkan roh, orang yang betul-betul juga berrahmat itu yang seperti apa. Lalu rahmat itu adalah sebetulnya belas kasih Allah. Dari Allah, inisiatif dari Allah lebih dahulu. Bukan karena kita, bukan karena jasa dan sebagainya. Jadi rahmat itu adalah karunia roh dari Allah. Jelas dari Allah. Lalu disebut dengan karisma, atau juga mungkin ini agak berbeda tetapi kita bisa satukan saja. Karisma, karunia, roh, dan juga rahmat, itu sebenarnya dikatakan di sini bukan penilaian dari diri sendiri kalau kita melihat orang yang berrahmat. Kalau lihat orang yang dapat roh dan sebagainya, kita nggak bisa ngomong sendiri, ini aku yang sudah dapat roh. Jadi penilaian bukan dari diri sendiri, tetapi orang lain yang mengatakannya. Seperti juga sekarang saya bisa mengatakan, orang-orang karismatik, berkarunia, berrahmat, berroh, itu sebenarnya karena orang lain membicarakan dan betul-betul melihat dan menangkapnya. Seharusnya, pernahkah Anda merasa ada seorang yang selalu merasa dirinya istimewa? Atau lebih dari yang lain? Malahan ini bukan yang dimaksud dengan berkarisma dan berrahmat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya lebih istimewa, saya lebih suci, saya lebih baik, saya lebih dan segalanya dari yang lain, lalu saya mulai memberikan dan menawarkan kepada yang lain, tandanya saya sebenarnya tidak berkarisma. Tetapi orang yang melihat yang lain, yang betul-betul bisa menilai Anda berkarisma dan seterusnya, itulah orang yang mendapatkan karisma. Jadi orang yang berkarisma adalah orang yang biasa saja. Tetapi kehadirannya selalu membuat semangat. Kehadirannya selalu membuat nyaman. Kehadirannya selalu menyenangkan. Bahkan menganggap orang lain yang ditemuinya, lawan bicaranya, di sekitarnya adalah istimewa. Jadi bukan kita sekarang lagi menawarkan, ini orang berrahmat ya. Saya yakin orang karismatik juga demikian. Jadi orang yang berrahmat itu adalah orang lain yang diistimewakan, bukan diri kita. Nanti orang lain akan juga menangkap dengan sendirinya. Kalau sekali lagi kita mengistimewakan, mengangkat orang lain. Nah di sini entah apa yang menyebabkan orang berkarisma mampu membangun dan menjaga hubungan baik dan secara konsisten mempengaruhi, menawarkan teladan hidup yang positif. Jadi tawaran, bukan suatu ajakan paksaan atau juga bukan sesuatu hal yang lain, tetapi lebih kepada bisa menawarkan, membangun suatu hidup yang positif. Yang pasti, orang karismatik selalu membuat orang lain merasa penting dan lebih baik. Coba kita renungkan selama ini, apakah kita yang selalu lebih istimewa, yang mendapatkan roh itu, yang mendapatkan segala lagi hal-hal yang lain tidak? Justru sebaliknya. Harusnya orang yang berkarisma, orang yang berkarunia, yang mendapatkan roh, yang berrahmat, atau orang karismatik adalah orang-orang yang betul-betul membuat nyaman, membuat segalanya, dan tidak hanya, ambil contoh kalau orang berkarisma itu lihat khotbahnya berapi-api, baik dan hebat sekali, itu orang yang punya rahmat dan sebagainya. Itu salah satu, tapi bukan yang utama. Banyak pengikut atau juga punya makna persuasif, nanti saya terangkan makna persuasif itu bisa meyakinkan orang, membawa orang, menobatkan orang, kelihatannya seperti itu. Maka saya mau memberikan suatu singkat saja, sebenarnya minimal ada 9 tanda-tanda orang berkarisma.
Nomor 1, orang berkarisma. Tanda-tandanya adalah banyak mendengarkan orang lain, bukan diri sendiri, bukan kelompok sendiri, bukan keluarga sendiri, tapi lebih mendengarkan orang lain. Orang biasa ini konsisten, tersenyum, konsen, mengangguk, dan juga melontarkan pertanyaan untuk menanggapi atau menabik. Acuh, bukan acuh tak acuh, dengan teman bicaranya. Ini pertama, ciri khas orang yang berkarisma sebenarnya orang yang mulai mendengarkan. Orang tersebut justru tidak memberikan nasihat atau sok tahu. Kecuali ditanya. Tidak pernah memaksakan atau menangkan atau membenarkan pendapatnya. Lebih banyak mendengarkan untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Jadi biasanya dirinya itu bukan soal pintarnya, sucinya, kayanya, bertitel, atau juga menuntut ini dan itu, tapi lebih peduli dan konsen mendengarkan orang lain. Sering keluar kata-katanya, menurut saya sih begini, ini hanya salah satu loh pendapatku, tapi juga bisa jadi pendapatmu benar. Mari berbicara untuk itu. Jadi orang ini mendengarkan. Nomor 2, orang berkarisma, atau mungkin orang karismatik, tidak memilih-milih tingkatan status sosial, kedudukan pangkat, maupun titel. Tidak memilih-milih. Kembali lagi, ada sebagian orang yang tidak mampu mendengarkan sesuatu yang dikatakan orang lain yang dianggap lebih rendah dalam hal apapun. Anggap wasting time, menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Kita harus berbicara dengan orang yang lebih rendah dari kita, orang yang tidak ikut kelompok kita, orang yang tidak punya, orang yang tidak mendapatkan, dan sebagainya. Mungkin saja keduanya bisa saling berbicara, betul. Tapi orang yang merasa lebih tinggi biasanya tidak benar-benar mendengarkan atau bahkan membenarkan. Bisa berbicara, dua orang ini bisa berbicara, bisa komunikasi, tapi lihat, biasanya orang yang merasa lebih tinggi, lebih suci, lebih baik, lebih mendapatkan segalanya, itu tidak benar-benar mendengarkan atau bahkan tidak membenarkan kadang-kala pembicaraan orang lain. Buang-buang waktu. Sebaliknya, orang yang punya karisma akan mendengarkan siapa saja. Jadi bukan dirinya yang untuk ditampilkan, dirinya untuk yang saya sudah mendapatkan segala-galanya ini, yuk saya bagikan, bukan itu. Tak peduli posisi ataupun sosialnya, dia bisa merasa mempunyai kesamaan dengan siapa saja, tidak hanya orang yang ada di kelompok atau kelas atau keluarga dan setaraf dengannya saja. Ini nomor 2 luar biasa. Kita kadang-kadang harus dengan status yang sama, sosial, kedudukan pangkat, titel, dan sebagainya. Sehingga sangat meremehkan banyak orang di sekitar kita. Padahal itu lebih banyak, dan jutaan. Dibandingkan mungkin yang kita puji dan banggakan. Yang ketiga, orang yang berahmat adalah selalu akan fokus dan berhenti beraktivitas ketika diajak berbicara. Siapapun itu. Lalu berhenti. Tidak nyambi. Ayo, kamu ngomong saja. Pokoknya saya sambil kerja dan seterusnya. Atau yang lebih penting dan seterusnya. Ini, itu, dan itu lebih penting. Daripada hanya mungkin omonganmu. Misalkan kalau Anda berbicara pada teman atau sesama, tetapi dia tidak sibuk atau mengecek ponselnya, laptopnya, atau koran yang dibacanya, atau berbicara sambil tanpa melihat. Dan lebih lagi, ada suatu kasus yang lebih mengerikan. Orang sedang berhubungan, suami istri, suaminya baca koran, suaminya melihat gambar lain. Ini benar-benar orang yang tidak, sekali lagi,
memiliki hati, orang yang tidak betul-betul mendapatkan roh sama sekali. Sampai bisa membuat itu. Dan ini betul terjadi. Dan ini ada ungkapan sesuatu. Jadi orang yang berkarisma tidak akan melirik monitor komputernya ketika diajak bicara. Bahkan meninggalkannya dan menghampiri yang berbicara dengannya. Mereka biasanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada yang diajak bicara. Dengan demikian, banyak orang pasti ingin selalu berada di dekatnya, memohon pendapat-pendapatnya. Justru terbalik, kalau kita konsen dan kita serius mendengarkan, kita juga serius tidak memilih-milih itu. Dan sekali lagi di sini fokus kepada orang yang betul-betul ini betul-betul berkarisma, berrahmat. Inilah orang karismatik. Yang keempat, karismatik itu atau juga orang yang berkarisma itu sebetulnya memberi, berbagi lebih dahulu. Orang selalu pikirannya kalau berbagi itu materi, uang, dan sebagainya. Berbagi itu belum tentu materi. Berbagi itu bisa jadi dengan tenaga, pikiran, perhatian, dan juga mungkin waktu, dan sebagainya, kasih, dan seterusnya. Jadi memberi dan berbagi lebih dahulu. Dan tidak mengharapkan kembali atau bahkan berharap lebih. Dapat lebih. Atau kalau kita sekali lagi mau pewartaan, jangan langsung nunggu hasilnya. Saya sudah berjerih payah. Saya berbagi dulu, kok ikhlas, kok rela kok. Saya berbagi tenaga, berbagi segala-galanya. Nggak apa-apa, jangan tunggu hasilnya. Tetapi kalau baik itu pasti hasilnya baik. Jadi artinya, yang keempat ini, bukan nasihat atau pendapat lebih kepada pengalaman atau orang lain. Yang orang tersebut mengutamakan untuk memberi lebih dahulu, baru kalau mungkin menerima. Inilah yang dilakukan orang yang berkarisma. Dan mereka tidak memikirkan apakah mereka akan menerima hasil atau balasannya. Mereka berfokus pada apa yang bisa diberikan. Karena memberi menjadi cara untuk menciptakan koneksi nyata dalam suatu hubungan. Saya selalu mengulang ini. Tidak semua pemberian dengan kasih. Tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Jadi kalau kita juga sama, pengen melayani, pengen berbuat kasih dan sebagainya, kita harus memberi. Tadi saya bilang, tidak harus dengan yang lain-lain atau dengan harta benda. Saya belum konglomerat, saya belum kaya, saya belum dan sebagainya. Tapi saya bisa dengan perhatian, saya bisa dengan kasih, saya bisa dengan pelayanan, saya bisa juga dengan waktu dan tenaga dan lain sebagainya. Tapi kadangkala yang berbahaya adalah ketika kita memberi tidak ikhlas, mau menuntut orang lain supaya taat, supaya setia, supaya dijajah, supaya kita bisa beli, dan sebagainya. Ini sebetulnya berbahaya. Jadi kita nggak usah nuntut. Memberi dulu aja, berbagi dulu aja, tapi nggak usah nuntut hasilnya. Maka para pelayan-pelayan karismatik, kalau berbagi sesuatu nggak usah nuntut dulu apanya dan sebagainya, nanti nggak seimbang dengan pengeluaran dan sebagainya, untung rugi, do ut des, take and give. Saya kira ini nanti justru malah menghambat. Ini orang-orang yang tidak berhormat. Inilah yang dilakukan orang berkarisma dan mereka tidak memikirkan apakah mereka akan menerima atau menuntut hasilnya atau balasan. Mereka berfokus pada apa yang bisa diberikan karena memberi menjadi cara untuk menciptakan koneksi nyata dalam suatu hubungan. Yang kelima, tidak merasa dirinya penting atau istimewa. Ini mengarah kepada kalau orang dapat Roh Kudus nanti rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Maaf, orang sombong itu malu loh, atau bahkan memalukan. Kalau saya jadi kayaknya pimpinan, terus saya kayaknya paling banyak berdoa, paling suci, saya sombong, malu. Ternyata ada banyak yang lebih suci dari saya. Dan mungkin kesucian saya hanya bagian tertentu. Ada banyak yang di bawah saya juga ternyata banyak yang lebih suci. Maaf, ini orang salah, orang sombong ini orang memalukan. Malu kalau kita sombong apapun. Ambil contoh juga, saya pernah belajar dapat sesuatu klasikal Arabik.
Saya kayaknya petentang-petenteng, ngomong klasikal Arabik dan sebagainya. Kayaknya yang paling pintar. Malu kalau saya sombong. Masih banyak yang lebih pintar dari saya. Masih banyak yang lebih baik dari saya. Masih banyak yang lebih dan segalanya dari saya. Malu sebenarnya orang sombong itu. Sebetulnya orang yang kadang-kadang tidak mengerti dirinya sebenarnya. Ada orang yang akan terkesan dengan dirinya sok penting dan hebat, tak lain adalah orang yang juga merasakan diri mereka penting. Itu ada banyak dari satu dengan yang lain. Maka kalau kita merasa penting, jangan-jangan ada orang lainnya juga merasakan penting. Nah, ini yang harus sebenarnya saling merendahkan. Yang lain tidak akan terkesan dengan orang yang sok penting. Orang lain mungkin justru akan merasa terganggu dan tidak nyaman karena menganggap orang lain lebih penting dan istimewa. Maka orang yang berkarisma mempunyai pengetahuan, pendapat, dan sudut pandang sendiri atau suatu masalah. Salah satu sudut pandang, yang lain juga memiliki itu. Namun hal itu tidak mendesak penting bagi dirinya karena mereka tidak bisa mempelajari suatu dari dirinya sendiri. Kita perlu juga mempelajari banyak dari yang lain dan memasuki dan lengkap tadi. Kalau kita menjadi aliran, ya kita memberikan satu atau dua, atau mewarnai satu atau dua. Saya kira nanti dari yang lain pun yang menjadi aliran akan melengkapinya. Jadi orang yang berkarisma sadar mungkin saja ada hal-hal yang diketahui oleh orang lain tapi tidak dia mengerti atau pahami. Hal ini membuat orang lain menjadi lebih penting dari dirinya. Karena ia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Yang keenam, membiarkan orang lain maju dan berkembang. Membiarkan. Bukan berarti menghambat, bukan berarti menjadi suatu saingan, tetapi betul-betul membiarkan orang lain maju dan berkembang. Ingat, kalau kita juga sudah mendapatkan sesuatu, kita memberikan dan membagikan pada orang lain, lalu orang lain cepat berkembang, bahkan mungkin lebih mengalahkan dari kita. Nggak apa-apa, ini orang yang berkarisma. Ada yang lebih cepat, melebihi dari dirinya atau dari gurunya. Kali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian itu tidak beli. Kadang-kadang kita sulit memuji orang lain, apalagi yang menjadi saingan. Pujian itu keluar dari hati. Murah kok, gampang. Nggak usah harus berjerih payah. Saya harus mencari itu semua. Kalau hati kita baik, kalau kita punya rahmat dari Allah itu, maka pujian gampang keluar. Kata-kata yang baik selalu keluar, bukan kata-kata yang buruk. Bukan selalu akan merendahkan dan sebagainya. Maka di sini orang yang berrahmat adalah membiarkan yang lain itu maju dan berkembang dalam banyak hal. Ia tahu bahwa ada orang yang tidak cukup menerima penghargaan atas prestasinya. Karena itu mereka akan menunjukkan pada khalayak bahwa seseorang tersebut, sebutlah rekan kerjanya, telah melakukan tugasnya dengan baik. Teman kita sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ia juga tahu sebuah pengakuan akan membuat rekan kerjanya merasa lebih membuat suatu pencapaian dan merasa lebih penting. Itulah sarana baik untuk memperkenalkan diri dengan lebih baik dan orang lain mengetahui apa yang sebenarnya. Saya mengajak sebetulnya di sinode sekarang ini juga, identitas kita itu bisa betul-betul dikenal oleh orang lain, ya harus kita membuka. Jadi bukan sekali lagi orang lain, kita membuka, kita berdialog. Nah, kalau kita membuka dan kita berdialog, identitas kita semakin dikenal. Tapi kalau kita sekali lagi hanya di dalam dan tidak pernah berdialog, kita tidak semakin dikenal. Tidak apa-apa, dikenal nanti akan mengetahui betul-betul keadaan kita. Kita bisa menilai akhirnya, diri kita seperti apa, atau kelompok kita seperti apa. Hal inilah yang membuat orang berkarisma dihargai lebih jauh. Karena orang tersebut peduli untuk memperhatikan pencapaian yang dilakukan oleh orang lain.
Kalau saya mengatakan entah itu agama, entah itu kelompok kita, entah apa saja, coba semakin terbuka, ini semakin baik. Jadi kalau sudah mulai semakin eksklusif, saya kira tidak baik. Semakin inklusif semakin baik. Semakin keluar semakin baik. Atau orang yang sekali lagi tidak memegang rahasia-rahasia, banyak rahasia, itu semakin bahagia loh. Maka kita nggak ada rahasia-rahasia yang buruk. Kita takut kalau ketahuan dan sebagainya. Maka kita buka. Inklusif. Ini lebih baik, ini lebih bahagia. Maka di sini bisa disampaikan bahwa membiarkan orang lain maju dan berkembang ini ciri khas sebenarnya. Bukan diri kita, tetapi lebih kepada orang yang berkarisma. Yang ketujuh, memiliki makna persuasif. Nah, betul. Makna persuasif adalah meyakinkan orang lain dengan hidupnya. Ingat, meyakinkan orang lain dengan hidupnya, bukan dengan pembicaraan, bukan dengan khotbahnya, bukan dengan macam-macam, tetapi lebih kepada hidupnya itu membuat keyakinan Tuhan itu ada, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Benar-benar kita mendapatkan suatu roh. Jadi hidupnya memilih dengan cermat, biasanya kata-katanya, kalimatnya, dan sikap. Orang-orang berkarisma kan berbicara sebetulnya sama saja, hanya kadang-kadang memilih dengan cermat kata-kata atau kalimat dan sikapnya, terutama adalah perbuatannya. Ini hati-hati. Menyakitkan orang lain tidak, mengganggu orang lain tidak, menyinggung orang lain tidak. Nah, hidupnya seperti inilah sebenarnya makna persuasif yang selalu membawa orang lain untuk yakin. Jadi kita akan menang kalau kita buat teladan. Seperti Kristus telah buat itu. Kristus tidak banyak hanya ngomong, sabda, dan sebagainya. Aturan-aturan hukum dan sebagainya. Tidak. Tetapi ketika dia hidup, membuktikan hidupnya, dan bahkan membuktikan seluruh, dan salibnya, dan kematiannya, akhirnya, dan sebagainya, itulah Kristus. Itulah sebenarnya orang-orang berkarisma, orang yang dapat Roh Kudus, dapat Roh Kristus. Jadi di sini persuasif, betul-betul pemilih dan cermat kata-kata yang ia gunakan dapat sungguh mempengaruhi perilaku orang lain. Kata-kata, kalimat, sikapnya yang menjadi pilihan orang yang berkarisma adalah yang bisa membantu orang lain merasa lebih baik, lebih mengenal Tuhan. Dia menciptakan suasana yang bahagia, antusias, semangat, berapi-api semangatnya, dan juga penuh dengan dibantu dengan sungguh mempengaruhi hidupnya, dan juga bisa membantu orang lain yang merasa lebih baik. Dia menciptakan suasana bagi antusias terpenuhi kebutuhannya. Nah, di sini saya masih mau melihat kembali, apakah karismatik dan kita adalah orang-orang yang punya ciri khas ini dan juga punya karisma ini atau punya roh ini. Yang kedelapan, ingat, tidak berbagi gosip. Artinya, mau berbagi boleh kata-kata, tapi sekali lagi yang baik, yang positif. Tidak berbagi gosip. Kalau gosip adalah hal yang buruk, hal yang negatif dengan orang lain. Ini yang sering terjadi nanti apa yang disebut dengan divide et impera. Kalau sudah orang ngomong satu dengan yang lain, orang berkelahi. Atau bahkan menjelekan. Ingat, saya sampaikan, siapapun, mau itu pimpinan, mau itu siapapun, kalau sudah mulai menjelekkan orang lain, sebenarnya dirinya jelek. Kalau orang sudah mulai lagi membodohi atau membuat orang lain itu rasa bodoh di bawah, dia sebetulnya bodoh. Kalau orang lain juga sudah mengatakan bahwa kita berbagi, itu si itu dan sebagainya jahat. Sebenarnya yang jahat adalah dia. Coba perhatikan di situ. Maka orang-orang yang berkarisma tidak demikian. Kita semua tentu senang mendengar berita gosip. Masalahnya kita sebenarnya tidak menghargai orang yang pertama menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya tersebut. Siapa yang tahu orang yang menyebar gosip itu juga pernah menyebar berita tak sedap mengenai diri kita. Lalu kita ditertawakan ramai-ramai di belakangnya.
Inilah yang tidak dilakukan oleh orang berkarisma. Mereka tidak membuka peluang untuk mentertawakan orang lain. Tidak membuka peluang untuk mentertawakan orang lain dan atau merendahkan. Dan dengan sendirinya tidak akan ditertawakan oleh orang lain. Tidak direndahkan juga dengan orang lain. Yang ke-9, siap untuk mengakui segalanya. Siap untuk mengakui kegagalannya. Siap untuk mengakui segala kekurangannya. Ini sebenarnya didasarkan kepada soal tobat dan ampun. Nanti kalau kita mau bandingkan orang dapat roh dan sebagainya, nggak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan 9. Ini arahnya siap untuk mengakui kegagalannya. Ini kalau betul-betul mengakui, orang yang sukses sering dianggap berkarisma karena mereka sukses. Ini salah. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan kaya. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan berhasil. Kamu kalau dekat dengan Tuhan dan sebagainya, kelihatannya begitu. Tidak selalu untuk itu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Kristus, tidak selalu kaya. Tapi bahagia ya. Maaf, ada suatu kelompok tertentu yang luar biasa. Wah, turun dari pesawat pakai jam Rolex, lalu pakai pesawat, lalu juga pakai pesawat pribadi helikopternya dan bla bla pakai jas dan seterusnya. Wah, pakai berlian dan seterusnya. Saudara-saudara terkasih, kalau kamu ikut Kristus, kamu akan seperti saya sekarang ini, berhasil, sukses dan benar-benar dan sebagainya. Maaf, ajaran Kristus tidak demikian. Ajaran Kristus tidak demikian. Kadangkala hati-hati, kemiskinan, kegagalan, ataupun juga mungkin ketidakpintaran, bahkan sakit, menderita, dan mati pun itu adalah sarana satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan. Kadang kita nggak percaya. Kadang-kala bisa jadi terbalik. Kita dikasih kaya, jadi sombong, jauh dari Tuhan. Kita dikasih kaya, jadi menindas orang lain. Kita jadi kaya, bisa membeli segala-galanya. Belum tentu itu cobaan. Maka saya sampaikan, orang siap sebetulnya dengan mengakui kegagalannya. Dengan mengakui kegagalannya, orang sampai kepada suatu pertobatan. Kalau orang sudah bertobat, biasanya dapat mengampuni. Maka kita juga akan tahu, kita pernah merasakan kok seperti itu, gagal. Kita bisa tahu dan bisa memakluminya. Orang yang sukses sering dianggap berkarisma karena mereka sukses. Namun tidak harus menjadi sukses untuk menjadi orang berkarisma. Untuk orang menjadi berkarisma tidak harus sukses. Bisa jadi itu salah satu lagi. Ia hanya perlu bersikap tulus untuk menjadi berkarisma. Orang berkarisma harus selalu rendah hati. Mau berbagi tentang kegagalan yang dialaminya. Mengakui kesalahan dan mampu mentertawakan dirinya sendiri. Sementara orang lain tidak akan mentertawakan orang yang berkarisma. Mereka akan tertawa bersama-sama untuk kesalahannya masing-masing. Itulah yang seharusnya yang membuat orang yang berkarisma lebih disukai dan bisa bersama-sama untuk memohon Roh Kudus dan mewartakan kasih Allah itu. Sekarang kalau kita mau merenungkan, apakah ada betul-betul kita orang yang berkarisma mendapatkan itu semua? Atau juga kita tidak, malah salah. Kita merasa yang lebih tadi dari yang lain. Maka kalau kita gabungkan, kita sambungkan, hubungkan antara hubungan rahmat dan roh, kita sebenarnya tidak punya. Itu karunia-karunia dari Allah. Karunia-karunia dari Roh Kudus. Makanya ada 7 karunia Roh Kudus, yaitu Mohon maaf, Monsinyur. Mohon maaf, Monsinyur. Ke-mute, Monsinyur. Boleh tolong di-unmute dulu. Kami bantu ya, Monsinyur. sudah lama? Baru? Beberapa detik saja, Monsinyur. Oh, baik. Jadi saya mau menghubungkan tadi dari 9, kalau orang karismatik
harusnya melakukan yang tadi, saya yakin lebih banyak orang mendapatkan Roh Kudus, berkarisma. Karena kita betul-betul orang berkarisma seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan tadi saya sampaikan, kita nggak bisa loh nyergap. Kita dengan kekuatan kuasa sendiri nggak bisa loh. Tapi Tuhan yang betul-betul beri dan kasih. Kita mau nggak membuka hati itu? Jadi berhubungan apa dengan rahmat dan roh, ada 7 karunia Roh Kudus. Karunia takut akan Allah, takut akan Tuhan, fear of the Lord, karunia keperkasaan, kekuatan, fortitude, karunia kesalehan, piety, karunia nasihat, counsel, karunia pengetahuan atau pengenalan, knowledge, karunia pengertian, understanding, karunia kebijaksanaan atau kearifan atau wisdom. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia ini lebih dahulu Tuhan memberikan. Maka kalau saya ajak nih semuanya, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang punya suatu kekuatan, orang yang berkarismatik, atau orang yang betul-betul mendapatkan roh. Yuk kita mulai dengan cara satu. Baik dulu. Jangan benar dulu. Kita sering mengatakan ini yang benar, ini kita semua dan sebagainya, mengasih pengajaran sebagainya. Buat baik dulu. Nanti kebenaran itu akan menyusul, akan nyambung. Tapi kalau kita sekali lagi benar dulu, nih loh, kelompok Q yang paling baik, ini loh orang Kristen loh, yang kenal Kristus loh, yang selamat dan sebagainya, nanti kita maksa-maksa orang untuk membaptis. Tapi kalau sekali lagi baik dulu, orang akan ikut dengan sendirinya, karena Tuhan yang membuat itu. Tuhan dulu, baru yang lain. Pujian dulu, baru yang lain. Bagi dan beri dulu, yang tadi saya sampaikan juga. Tanya dulu, baru jawab. Mikir dulu, baru ngomong. Jadi sesuatu yang positif lebih dahulu kita lakukan, dan itu adalah memang karunia-karunia dari Allah. Bukan kita. Kalau kita lebih mendahului seperti itu, itulah sebenarnya yang kita menjadi, ini loh ciri khas orang karismatiknya. Ini loh orang yang berkarisma. Ini loh orang yang dapat Roh Kudus. Itu yang sebenarnya. Jadi jangan sampai salah. Kita merasa kita dapat duluan, lalu kita mulai bagi-bagi, lalu kita mulai sombong, lalu kita nggak akan sampai banyak orang untuk mengenal itu. Padahal kita sekali aliran, saluran, harusnya membawa itu, membawa orang-orang ini kepada Tuhan, atau kalau syukur-syukur bisa, karena kita sudah dapat, membawa wahyu atau rahmat Allah itu kepada sesama kita. Kalau bisa. Tapi lebih baik adalah kita membawanya itu kepada, karena kita punya pengalaman. Jadi orang yang berrahmat, ciri-ciri yang mendapatkan Roh Kudus, saya bilang sama. Kalau dari 9 tadi saya akan singkat. Orang-orang atau ciri-ciri orang yang mendapatkan Roh Kudus, orang yang berrahmat, ciri khasnya satu. Bawa damai. Orang yang betul-betul bawa damai. Bawa damai bisa jadi dengan bahasa roh. Bawa damai. Bahasa roh bisa membawa damai. Bahasa apapun bisa membawa damai. Bahasa roh sebenarnya yang paling bagus adalah ketika kita bertemu orang lain, hati kita langsung keluar dari mulut kita senyum, tertawa, damai. Kalau kita sekali lagi baru melihat wajah kita, baru ketemu, sudah orang tidak suka, sudah orang takut, sudah orang betul-betul merasa menjauh, apalagi sampai, wah ini orang ini suka ngadu, divide et impera. Ini benar-benar kalau kelihatan orang itu menjadi troublemaker di suatu pertemuan dan sebagainya, maaf, bukan karismatik, maaf, bukan orang yang berrahmat, dia nggak bawa damai. Nomor satu, orang yang dapat Roh Kudus adalah bawa damai. Kepada siapapun yang kita tidak kenal ataupun juga mungkin di luar dari kelompok kita. Yang kedua, bawa kasih. Betul-betul bawa kasih berarti tindakan berbagi, tindakan memberi. Kalau tadi saya sampaikan, tidak semua kasih, tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong.
Kalau Anda mencintai, mengasihi siapapun, termasuk istri, keluarga, suami, anak, dan sebagainya, memberi, berbagi. Tadi saya sampaikan tidak harus dengan harta benda kalau kita tidak punya, tetapi dengan cinta kita, dengan suatu pengertian kita, perhatian kita, tenaga, waktu, dan sebagainya. Jadi perlu digarisbawahi, tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Jadi yang dapat Roh Kudus membawa kasih. Yang ketiga, yang mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus sekali lagi jangan sampai disalah bahasa roh dan sebagainya. Roh Kudus benar-benar tadi ada 9 yang tadi. Bahwa hubungan Allah dan manusia, itu adalah tadi aliran. Benar nggak sih PKK ini menjadi aliran? Yang tadi saya sampaikan membawa rahmat Allah kepada yang lain, atau kita juga menunjukkan dengan teladan kita yang sudah kita dapat rahmat itu kepada yang lain, sehingga orang lain sungguh-sungguh merasa bertobat. Kita sungguh juga sudah bertobat. Dan pengampunan ini membawa pengampunan. Karena ini yang ditekankan oleh juga Allah, membawa pengampunan. Jadi kalau tadi agak berat, kita membawa wahyu ya. Minimal lah paling tidak kalau kita membaca kitab suci, membaca di dalam Ekaristi, atau juga membawakan sabda dan sebagainya itu, sabda-sabda Allah, disiapkan dengan baik. Sungguh-sungguh Tuhan yang biar hadir. Bukan saya yang ngomong, Tuhan, Engkau yang ngomong, Roh Kudus yang ngomong, sehingga saya membawa betul-betul wahyu Allah itu kepada manusia itu berat dan susah. Maka perlu harus disiapkan. Kalau bacaan, pamannya sebagai lektor atau sebagai apa saja membawa doa, itu benar-benar membawa wahyu Allah ini kepada sesama gitu. Ini luar biasa. Ini orang membawa sesuatu kepada pertobatan dan membawa kepada pengampunan. Tapi lebih baik juga kalau sebenarnya membawa tadi sebagai aliran, yuk dari kita mengungkapkan keimanan kita kepada Allah. Lalu yang keempat, yaitu membawa hanya keselamatan Kristus, bukan keselamatan yang lain. Hidup kekal, hidup abadi di surga. Kembali lagi, yang keempat, orang-orang yang berahmat membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti membawa keselamatan itu, membawa kebaikan Tuhan, membawa hidup kekal dan surga. Ini ciri khas orang yang berahmat, orang yang betul-betul mendapatkan Roh Kudus. Maka saudara-saudara terkasih, tidak usah terlalu banyak. Kalau kita mengatakan kemahaan Allah, orang-orang lain ada yang mengatakan 99. Gak apa-apa, bagus kok, mereka lengkap. Ada yang mengatakan 1001, ada yang mengatakan berapa, dan sebagainya, 39 dan sebagainya. Tapi kita cukup sebetulnya orang Katolik, kemahaan Allah itu cuma 4. 4 saja. Nomor 1, akui dan percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Artinya apa? Kemahaan Allah. Kemahaan Allah yang maha kuasa itu artinya apa? Tuhan itu pemilik segala-galanya. Tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Dia. Kalau ada kuasa-kuasa kecil, jangan kita terlalu terbawa ke sana. Maaf nih yang tahyul-tahyul. Maaf nih kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini. Maaf nih kepada orang-orang tertentu di dunia ini. Yang maha kuasa itu Allah, pemilik segala-galanya. Jadi kita tinggal meminta. Kalau Dia maha kuasa, tinggal membalikan tangan. Ini kemahakuasaan Allah. Jadi kita jangan ada yang kuasa-kuasa lain. Entah itu apalagi kuasa kegelapan. Tapi artinya tidak ada yang lain. Baik itu manusia maupun apa saja. Dan termasuk apalagi yang tahyul itu. Ada kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa lain. Ini berbahaya sekali. Coba pegang. Kalau Allah maha kuasa. Ini luar biasa itu satu. Kemahaan Allah itu maha kuasa. Punya segala-galanya. Surga punya Dia, segala-galanya punya. Kita tinggal memohon dan meminta Dia yang berkuasa. Tinggal balikan tangan, Dia mudah sekali. Karena Dia pemilik segalanya. Yang kedua, Dia maha tahu.
Artinya Maha Tahu. Dia dari awal, dari pertama ketika dunia ini diciptakan, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan sampai kitab Wahyu, dia tahu semua. Jadi kita jangan sok tahu. Kadang-kadang permohonan-permohonan kita, kadang-kadang kita tadi sok tahu menyergap. Kita ini punya segalanya karena Tuhan. Tidak, Tuhan yang kasih. Kita tidak tahu apa-apa. Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kalau Tuhan Maha Tahu, nanti yang kemarin saya hidup dan sekarang dan sampai nanti yang mau apa, tahu. Bahkan Kristus pun sudah juga dikatakan dari perjanjian lama, baik itu ke kitab-kitab nabi-nabi dan sebagainya, bahkan sudah dikatakan akan datang Tuhan, akan menyelamatkan dan sebagainya, sampaikan nanti mati, hari ketiga naik ke surga dan sebagainya. Dia sudah prediksi semua dan tahu, dan bahkan sampai akhir tahu. Coba kita serahkan segala-galanya, doa-doa kita apapun juga kepada kemahatauan Tuhan. Bukan kita yang sok tahu. Kita minta nggak dikasih, ini begini. Wah Tuhan jahat, Tuhan bagaimana? Dia tahu. Dia tahu apa yang terbaik diberikan pada kita. Nah yang ketiga ini Maha Baik. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik kepada kita yang pantas. Marilah kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kehendaknya. Bukan kehendak diri kita. Tuhan yang tadi Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan Maha Baik pasti yang terbaik dikasihkan pada kita. Jadi apapun yang kita ungkapkan, doakan, karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Jangan-jangan kita minta itu kita nggak tahu. Kita itu nggak baik karena salah. Dan percaya. Tuhan Maha Baik. Tuhan memberikan yang terbaik. Yang terakhir, kemahaan Allah adalah ini yang betul-betul diungkapkan luar biasa dan diajarkan kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Maha Pengampun. Mau sampai kapanpun kalau kita nanti mati dimanapun dan sebagainya, jangan takut. Pada saat menghadapi apapun juga kematian, bahkan penderitaan sekalipun, Tuhan Maha Pengampun. Kita bersalah pun jangan takut menghadap Dia, karena Tuhan mengampuni semuanya. Ingat nggak yang disalib kedua-duanya di sebelah kiri dan kanan dari Tuhan Yesus Kristus ketika disalib? Ini saya belajar dari Romo Adi. Sebelah kiri namanya Gestas, sebelah kanan namanya Dimas. Kedua-duanya orang jahat. Tapi paling tidak kita orang Katolik, orang karismatik. Kita orang beriman kepada Tuhan. Paling tidak kita bukan yang di tengah. Jadi aliran itu. Tapi sebagai yang substansinya, sebagai Kristus, tidak mungkin, nggak bisa. Minimal yang kanan. Dari kecil, dari lahir mungkin dia jahat, sampai mati. Mau mati dia bertobat. Dia mengatakan Kristus adalah Tuhan. Dia minta ampun. Dia merasa bersalah. Sebetulnya engkau tidak pantas di sini, yang pantas aku. Maka engkau kalau masuk dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Kristus langsung mengatakan apa? Hari ini juga engkau di Firdaus. Berarti sebelah kanan mungkin kita sama. Jangan merasa bahwa diri kita suci, pinter, hebat, dapat Roh Kudus, dan sebagainya. Kita mungkin yang harus diampuni. Jadi kita tinggal bertobat. Sekali lagi, kalau kita nggak pernah bertobat, kita nggak pernah bisa mengampuni orang. Ya cukup bertobat untuk supaya bisa diampuni Tuhan Yesus. Jadi kayak seperti Dimas, ketika disalib, dia mati. Dia sebelum mati, tapi paling tidak, aku bersalah, aku salah. Ternyata engkau Tuhan sungguh. Lalu diampuni, hari ini juga engkau di Firdaus. Itu saja. Lain tidak manusia. Apa hebatnya sih? Yang sebelah kiri, sekali lagi, bukan Tuhan jahat. Tuhan adalah Maha Baik. Tuhan tidak jahat. Tetapi ketika orang itu sudah tidak menerima keselamatannya sendiri, tidak mau menerima kebaikannya sendiri, tidak mau menerima surganya sendiri, ya Tuhan tidak bisa memaksa.
Tuhan tidak jahat, apalagi nanti ada orang jahat, lalu sesudah itu dia dihukum sampai disiksa seperti apa? Omong kosong. Tuhan tidak seperti itu dan tidak jahat seperti itu, seperti pikiran manusia. Pokoknya kalau jahat nanti dia akan lebih disiksa, lebih jahat lagi berkali-kali. Kalau 1 hari nanti akan 1 abad, 1 tahun dan sebagainya. Omong kosong. Tuhan Maha baik, Maha pengampun. Hanya dia tidak mau. Ambil contoh orang yang Roh Kudus itu loh, dosa yang tidak bisa diampuni itu katanya, yang mengatakan Roh Kudus menghujat Roh Kudus ya. Itu sebenarnya bukan karena menghujat omongannya, tapi ketika dia sudah menolak kebenaran Roh Kudus itu sendiri, menolak kebaikan Roh Kudus itu sendiri, menolak Roh Allah sendiri pada diri kita, itu tidak akan diampuni. Bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, karena kita tidak mau menerima pengampunan Tuhan itu. Jadi sebelah kiri itu malah nantang-nantang. Sudah berbuat jahat, apa yang dibanggakan kamu? Tapi kamu malah juga berbuat seperti itu dan sebagainya. Lebih bagus seperti anak yang hilang dibandingkan anak yang sulung. Marilah saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang betul-betul berrahmat, ini sebenarnya hidupnya mendapatkan roh. Ya seperti Kristus. Setidak-tidaknya, karena Tuhan adalah suci adanya, mulia adanya, kita juga harus seperti Dia. Minimal. Tapi lewat cara apa? Bukan lewat tadi sekali lagi kita menyergap, mencari-cari Roh Kudus, tetapi biar Allah sendiri kita membuka hati. Roh, rahmat, berkat, karunia, Roh Kudus itu hadir dan sungguh-sungguh kita bisa membagikan ini juga kepada sesama, bukan karena kita, jasa kita, tetapi karena kebaikan Tuhan tadi, karena sekali lagi karena Tuhan, dan Tuhan itu benar-benar memberikan, mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Semoga karismatik melakukan ini, dan saya yakin bukan soal hasil, tapi kembali lagi untuk kita sendiri sebenarnya lebih berbahagia mengikuti karena kita betul-betul memohon dan membuka diri, membuka hati kita, membuka pikiran kita semuanya supaya roh itu hadir dan datang. Jadi bukan kita mengklaim sudah datang, kita berbagi, tetapi kembali lagi kita belajar membuka dan mengajak lain-lain membuka untuk ikut berkarismatik, untuk ikut mencari Roh Kudus itu, untuk ikut membuka hati demi mendapatkan rahmat, berkat, dan menjadi aliran yang betul-betul baik bagi gereja. Tetap hidup semangat karismatik, dan berilah contoh teladan, dan berilah sesuatu yang positif dan baik kepada yang lain, sehingga betul-betul kata karismatik itu disukai, dicintai, dan benar-benar bisa menjadi suatu tanda sarana, jalan, atau juga salah satu aliran yang diharapkan oleh gereja Katolik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Monsinyur Tri untuk pengajarannya yang begitu luar biasa. Sebentar kita akan ada sesi pertanyaan. Silakan Monsinyur jika ingin minum dulu atau ingin istirahat dulu sebentar. Nah, kita sekarang akan melanjutkan dengan kuis Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Udah siap, Edo? Nah, sebelum kita masuk ke dalam kuis, di layar Anda akan ada nomor rekening dan QR Code untuk melakukan persembahan kasih. Kami sangat berterima kasih kepada para donatur dan sponsor yang telah memungkinkan acara Konvenda ini dapat terlaksana dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin untuk berbagi, ingin melakukan persembahan kasih, silakan ke nomor ini. BCA 008 373 8283 atas nama Vera Harja. Atau bisa scan QR Code di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, Edo sudah siap dengan pertanyaan kuisnya? Siap. Oke, teman-teman, saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan mendapatkan sesuatu dari Monsinyur Tri. Coba, ini ada pertanyaan kuis. Nanti yang menang ada 2 orang, ya, yang menang ada 2 orang. Hadiahnya Rp100.000. Coba, ini pertanyaan cuma 1, tapi akan dipilih 2 orang saja.
Ya. Coba Bagaimana cara disimak. menjawabnya? Langsung aja di chat ke tadi Q&A Yvonne ya. Langsung Q&A. ya. Jawabannya langsung di chat ke Q&A Yvonne. Nanti Oke, akan pertanyaannya. kami pilih 2 orang. 2 orang ya. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu ciri dari 9 tanda orang yang berkarismatik. Ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Sebutkan salah satu ciri dari 9 orang yang mempunyai karisma. Wah, Oke. luar biasa nih, udah banyak sekali yang menjawab. Nanti akan diumumkan di akhir acara ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke nih, sambil kita menunggu, boleh kita stretching dulu nih, Bro Edo. Waduh, biar lebih enak kita stretching dulu ya. Oke deh, sambil kita menunggu kayaknya Monsinyur boleh kita ikut gerak-gerak sedikit ya. Kita stretching ya. Kita stretching kita ke atas yuk. Ya, sampai kerasa ya. Sampai kerasa ketarik. Ke samping. Ke samping satunya lagi. Ke depan sampai ketarik ya teman-teman, sampai ketarik biar kerasa lebih enak nih. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Silakan Jihwan. Oke, Monsinyur sudah siap untuk menerima pertanyaan? Boleh di-unmute dulu, Monsinyur? Siap, monggo. Oke. Bro Edo bisa dibacakan pertanyaan nomor 1? Oke, ini ada pertanyaan pertama dari umat ya, Monsinyur. Kalau orang karismatik disebut pembawa damai, keselamatan, dan pertobatan, kenapa sering disebutnya eksklusif? Silakan, Monsinyur. Terima kasih. Sebenarnya saya juga tidak mau menilai karismatik seperti itu, dan juga maaf mungkin pertanyaannya juga jangan sebetulnya menilai seperti itu. Maka tadi hanya mau menyampaikan bahwa sebenarnya orang-orang karismatik itu adalah yang mendapatkan seperti tadi, itu benar-benar baru bisa mengatakan, loh ya, saya dapat roh, saya memang bisa ini dan itu dan sebagainya, tetapi kembali lagi, ciri khasnya di sana. Termasuk kita pun kalau menilai sesuatu, ya maaf, kita nanti akan dinilai orang lain juga. Maka kalau kita nilainya baik juga, maka kita juga akan menilai. Jadi saya tadi tidak mau menilai karismatik seperti apa tadi yang disampaikan, pertanyaan dan itu dan sebagainya. Hanya justru ini saya pengen menyampaikan kepada kita semua, terutama karismatik yang sebetulnya kita banggakan berkali-kali, kadangkala luar biasa semangatnya, antusiasnya, kadang-kadang lupa. Adalah hanya itu sebetulnya. Jadi tidak karismatiknya, tapi mungkin ada oknumnya, mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Jadi saya tidak mengatakan itu eksklusif kelompoknya, tetapi mungkin orang tertentu saja. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Monsinyur untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita menyikapi orang Katolik yang belum bisa menerima aliran karismatik? Bagaimana kita menyikapi orang Katolik yang belum bisa menerima aliran karismatik? Silakan. Iya, tadi sebenarnya juga sudah diingatkan ya. Kita tidak boleh memaksa. Kita tidak boleh juga untuk selalu kelompok kita ini dan harus apa-apa harus pokoknya. Nah ini yang paling berbahaya itu yang kayak gitu. Maka kalau tadi saya pernah sampaikan sebenarnya coba lo baik dulu lo, nanti baru demikian. Lalu sama juga, ayo Tuhan dulu aja. Siapa sih yang berani ngelawan Tuhan? Kalau sudah Tuhan ada pada kita, baru kita demikian. Atau sama juga dengan tadi, yuk kita puji dulu.
bukan buat jelek dulu. Sekali lagi persahabatan, kedekatan sesama dan sebagainya, apa itu pelayanan dan seterusnya. Kalau dimulai dari kelemahan, dimulai dari kejelekan, dimulai karena negatif, maaf terakhirnya akan seperti itu sama. Tetapi kalau mulailah dari yang baik, emang kita semua nggak ada yang sempurna kok. Jadi kalau kita mulainya dari situ, sudah kita nggak akan bisa, nggak jadi masalah. Jadi kita nggak usah harus demikian, tapi lebih kepada, sekali lagi, benar nggak sih saya sudah melakukan seperti minimal 9 tadi, atau juga sudah dapat Roh Kudus, jangan-jangan saya belum. Kalau saya belum, ya saya nggak bisa maksa orang lain untuk juga ikut kelompok yang begitu. Dan tadi juga disampaikan sebenarnya, tidak selalu harus dalam memberi dan berbagi itu mendapatkan hasil langsung. Ya nggak apa-apa. Kita sabar saja. Jangan-jangan kita sendiri belum menjadi suatu contoh berkat, contoh orang yang mendapatkan Roh Kudus, atau contoh teladan yang baik. Saya kira nggak usah terlalu takut untuk itu. Memang kebanyakan, maaf nih, saya kembali lagi, ada kelompok-kelompok tertentu, saya kira nggak hanya karismatik, yang lain-lain. Kalau sudah kelompok itu eksklusif, dimanapun. Padahal kan tadi saya bilang, semakin kita berkelompok, tetapi kita berani terbuka, keluar, dan juga merangkul yang lain, itu semakin inklusif, semakin baik. Malah semakin baik. Bukan semakin. Tapi kalau semakin kelompok, semakin eksklusif, nggak mau kenal yang lain dan sebagainya, semakin buruk. Jadi kembali, tidak perlu kita untuk bersedih atau bagaimana. Sekali lagi, untuk keselamatan itu adalah kita hanya diberi aliran, tidak harus menjadi Tuhan sendiri, tidak harus menjadi sabda sendiri atau apa, tapi aliran. Kita sedikit bisa membantu lumayan. Nanti urusannya dia masuk neraka, masuk surga, dia menjadi orang Katolik yang baik dan kenal Kristus adalah urusannya Tuhan. Karena tadi Roh yang memberikan Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku yang memilih kamu. Jadi itu kita betul-betul membantu aliran saja. PKK menjadi aliran rahmat dalam gereja. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Monsinyur. Pertanyaan ketiga ya, Edo ya? Iya. Ini masih ada pertanyaan lagi, Monsinyur. Jadi makin seru nih, jadi makin ramai nih, Monsinyur, pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan karisma, karunia, dan rahmat? Nah, gimana Monsinyur? Yang itu nggak saya jawab. Tadi saya sudah bilang sebenarnya. Memang ada kata-kata tersendiri. Ada rahmat, ada karunia, ada sebagainya, dan sebagainya. Itu baca di Kamus Bahasa Indonesia, ya, itu ada lengkap sekali kalau hanya mau dikatakan seperti itu. Tapi nanti ada ciri khasnya. Kalau saya bilang tadi, saya rangkum, orang yang berkarisma artinya yang mendapatkan roh. Tadi saya bilang juga ada roh. Itu ya seperti itu, yang karismatik ya arahnya ke kelengkapan itu. Jadi saya tidak membeda-bedakan karunia, rahmat, apa sebagainya. Itu dilihat saja di Kamus Bahasa Indonesia yang lengkap itu, ada persis apa perbedaan-perbedaannya. Urusannya dengan Tuhan. Tapi kebanyakan rahmat, karunia itu sebetulnya bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari kebaikan kasih Allah. Seperti roh tadi saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini karena keterbatasan waktu, Monsinyur ada satu lagi, boleh? Boleh, Monsinyur? Silakan. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, Tuhan diketahui sebagai Maha Kasih dan Maha Pengampun. Bagaimana siksa abadi di neraka bisa dipahami sebagai bagian dari kasih Allah? Betul. Tadi saya sudah sampaikan. Kadangkala orang menangkapnya sebetulnya sesuai dengan situasi kedudukan. Ambil contoh soal surga. Surga menurut orang Arab dengan surga menurut orang Indonesia berbeda. Itu sudah menangkapnya gitu. Apalagi menurut nanti yang disebut juga dengan neraka. Jadi saya jamin kalau namanya orang Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu kasih, terus dia harus menghukum lebih dari, saya kira itu bukan kasih. Dan saya kira itu tidak benar. Bahwa memang ada sesuatu hal yang disebut dengan mungkin ketidaknyamanan, ketidakenakan, atau penderitaan,
atau juga kesusahan orang dalam neraka, kita tahu. Tapi itu urusannya Tuhan. Tapi tidak sebegitu menakutkan orang berbuat jahat dan dosa, lalu nanti dibalasnya kayak Tuhan itu, maaf, sebagai hakim yang ngeri ya. Saya pikir itu di bawah manusia kalau sampai begitu. Atau sebaliknya, kalau saya bilang karena kasihnya, saya menilai surga kita juga nggak pernah tahu, tapi saya yakin kalau kita sekarang sudah bahagia sedikit saja, apalagi nanti kita dapat ganjaran surga, bahagianya luar biasa yang kadang-kadang kita juga bisa pahami. Ambil contoh surganya menurut orang Arab, karena orang Arab itu kan sekali lagi di sana padang gurun. Jarang sekali aliran sungai yang mengalir, jarang sekali pohon-pohon dan buah-buah. Hanya sekarang saja ditanami dan sebagainya. Tapi mereka selalu berpikir kalau nanti dapat surga, dapat yang pohon rindang, banyak buah, dan udaranya dingin, menyegarkan. Nah, makanya banyak orang Arab kan pada datang ke puncak sana. Itu gambaran mungkin bisa berbeda. Dan itu sekali lagi, hanya mungkin saya tidak tahu apa yang disampaikan dengan keyakinan masing-masing. Saya tidak mau masuk ke sana. Tapi maksud saya juga mau menggambarkan surga dan neraka dalam kitab suci. Sebenarnya bukan soal kembali lagi hukuman atau juga soal kebahagiaan, tapi lebih kepada Tuhan mau mengajak semuanya ke arah kepada yang positif dan baik. Sehingga pengampunan itulah yang nanti dirasakan orang menyesalnya dengan penderitaan dan sakitnya, dengan ciri khas dari Allah, orang dapat juga merasakan itu, sehingga pengampunan itu yang melebihi. Jadi kalau saya mengatakan tadi, bagaimana kasih karunia dan sebagainya dengan ada surga dan neraka? Karena ada pengampunan, karena ada Kristus yang sudah menyelamatkan. Kenapa kita mesti takut dengan hal-hal itu? Dan kita nggak usah pernah takut dengan soal neraka dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita diberi kesempatan untuk ayo kita berbuat dosa terus, berbuat jahat terus, sehingga nanti suatu saat kalau mati saya bisa bertobat dan mengakui bahwa Kristus Tuhan, lalu kita selamat. Bisa jadi kita matinya tahu. Tapi kebanyakan mati tidak tahu. Kapanpun kita nggak. Bahkan sudah sakit berat pun, bahkan sudah kena corona pun, masih bisa memaki-maki orang. Bahkan sudah dalam keadaan apapun masih bisa. Itu kita nggak pernah tahu. Maka dari itu, ini kali lagi, pengampunan itu rahmat. Jangan-jangan kita nanti udah dikasih rahmat, nggak bisa menangkap pengampunan itu. Jadi saya percaya bahwa enggak. Tuhan pasti mengampuni, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan kekal di surga bagi orang yang percaya dan meyakini itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur untuk pengajarannya yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kami doakan semoga Monsinyur selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang untuk menutup acara ini boleh kami minta doa penutup dan berkat dari Monsinyur Tri. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau telah mempertemukan kami, bersama-sama kami untuk merenungkan, terutama kami kelompok karismatik yang sungguh-sungguh sebenarnya merasakan kasih-Mu yang melimpah. Kami merasakan itu semua mungkin lebih dari yang lain. Maka Tuhan, sungguh-sungguh kami telah membuka mata hati kami, pikiran kami pun dibukakan bahwa untuk memperoleh itu semua sebenarnya hanya kebaikan-Mu. Sebenarnya hanya inisiatif-Mu, bukan kami mencari dengan berjerih payah. Maka kami percaya Tuhan, semoga kami termasuk orang karismatik adalah orang-orang yang berkarunia, berrahmat, dan mendapatkan roh itu. Walaupun hanya sedikit, tetapi kami ingin mengembangkannya dalam diri kami sendiri dan ingin juga membagikan kepada yang lain. Begitu membahagiakan kalau hidup kami betul-betul dalam keadaan hidup bersama Engkau sendiri. Semoga kami selalu membawa kehidupan kami di dunia ini, membawa Engkau kemanapun kami berada, sehingga segala-galanya dapat dilandasi dengan roh-Mu,
dapat dilandasi dengan karisma-Mu, atau dapat dilandasi dengan rahmat-Mu. Tuhan, terima kasih, semoga kami betul-betul membuka mata pikiran hati kami itu, dan kami akan melanjutkan sebenarnya pelayanan karismatik ini untuk sesama dengan semangat yang baru tersebut, sehingga kami sungguh-sungguh selalu berbahagia dalam mewartakan, dan selalu Kau beri kesehatan, selalu Kau beri kekuatan, dan selalu Kau beri kesejahteraan, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar bisa berkenan kepadamu. Dan tentunya demi kemuliaan Kita diberikan kuasa, oleh karena itu kita bersama-sama mau katakan, I'm possible. Ya, mari semuanya dengan iman, para pemenang, mari angkat pujian ini, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, mengalahkan musuh, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Satu kali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama